Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Halo, hai, apa kabar semua? Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Semoga saya selalu menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana sukacita, kegembiraan, kedamaian, dan tentu semuanya harus di dalam Allah. Saudara-saudari, kita diundang dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Tentu kita ingin kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin menyapa kita melalui firman-Nya. Tuhan ingin mengajak kita untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Dan Tuhan hari ini mau menyapa kita. Saudara-saudari, akulah model dari kehidupan ini. Maka hiduplah sesuai dengan model yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Hari ini kita bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Hanyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yesus hari ini kembali mengingatkan bagaimana cara hidup sebagai orang-orang Kristiani. Bagaimana pola hidup orang-orang yang mengikuti Tuhan dan bagaimana gaya hidup sebagai murid Tuhan. Yesus mengatakan seperti ini. Ada dua kehidupan di dunia ini yang dianuti oleh manusia, yaitu kehidupan sebagai orang-orang bijak dan kehidupan sebagai orang-orang bodoh. Kehidupan orang bijak adalah kehidupan yang mempunyai satu kekuatan iman. Satu kehidupan yang tidak akan hancur, tidak akan musnah, tidak akan roboh oleh situasi atau kondisi zaman atau kondisi sekitarnya. Sebab ia mempunyai suatu kekuatan. Ia membangun kehidupannya di atas satu fondasi yang kuat. Tetapi orang-orang bodoh
adalah orang-orang yang hidupnya tidak punya kekuatan, tidak punya dasar atau fondasi yang kuat. Ia tidak membangun kehidupan imannya dengan suatu kekuatan, suatu fondasi yang baik dan benar. Itulah yang digambarkan dalam Injil hari ini. Orang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas wadas, tetapi orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ini adalah gambaran iman. Siapakah orang bijak? Orang bijak adalah orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan juga setia, tekun dan taat melaksanakan firman itu di dalam kehidupannya. Orang bodoh adalah orang yang mendengarkan tetapi tidak tekun atau tidak setia atau tidak mampu mewujudkan apa yang ia dengar dari Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga hari ini Yesus mengatakan, tidak semua orang yang berkata-kata Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dialah yang akan masuk ke dalam kehidupan bersama Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, hidup kita itu harus sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rencana Allah. Maka bagaimana kita bisa masuk ke dalam kehidupan Allah? Maka apa yang harus kita lakukan? Pandangkanlah arah mata kita, arah hidup dan hati kita kepada model hidup yang benar, model hidup yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah model dari keselamatan. Yesus adalah model dari kebenaran. Yesus adalah model dari cinta. Yesus adalah model dari pengampunan. Yesus adalah model dari kedamaian. Yesus adalah model dari kesatuan. Yesus adalah model dari segala sesuatu yang indah dalam hidup. Hidup kita kalau didasarkan pada pola hidup, gaya hidup, ciri hidup Allah sendiri dalam diri Kristus, maka hidup ini akan semakin mudah, langkah ini semakin ringan untuk berjalan masuk kepada tanah terjanji. Tetapi kalau kita mempunyai model hidup yang berbeda dari Allah, maka langkah ini semakin berat dan hidup kita semakin jauh dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar firman hari ini, tentu kita semua harus disadarkan bahwa hidup kita itu mempunyai dua pola, yaitu mendengar dan melaksanakan atau melakukan. Hidup kita mempunyai dua sisi, mendengar dan mewujud nyatakan. Hidup kita berarti hidup di dalam apa yang senantiasa menjadi keinginan Allah sendiri. Semoga saudara-saudari, kehidupan iman kita akan terus berbuah dan menghasilkan buah yang senantiasa memberikan kenikmatan, memberikan rasa, memberikan suatu kebahagiaan bagi banyak orang. Semoga Tuhan selalu memberkati kita.